sudah tua renta, maka dia tidak diwajibkan puasa, cukup mengganti fidyah beras kira-kira 6 on setengah per hari. Rawa telah meriwayatkan Al-Bukhariyu Imam Bukhari an Atha dari sahabat Atha, sami'a atau mendengar Ibnu Abbasin, sahabat Ibnu Abbas, berarti atau tadi tabi'in. Yaqra'u Ibnu Abbas membaca ayat wa 'alal ladzina yutawwaqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bacaan yang umum bukan yutawwaqunahu tapi yutiqunahu. Wa 'alal ladzina adalah wajib atas orang-orang yutawwaqunahu yang keberatan berpuasa, enggak mampu karena sakit atau karena tua renta, fidyatun maka dia wajib membayar fidyah. Enggak usah puasa, cukup diganti fidyah. Ta'amu miskin, yakni memberi makan kepada satu orang miskin. Qala Ibnu Abbas, laisat bimansukhah, ayat itu tidak dinasakh. Huwa asyaikhul kabir, yang dimaksud orang yang keberatan puasa sehingga tidak wajib puasa, cukup mengganti fidyah, dia adalah orang tua renta, wal mar'atul kabirah, atau perempuan yang sudah tua, la yastati'ani an yasuma, dua-duanya tidak mampu berpuasa. Terus gimana? Fayut'imani, lalu dua-duanya cukup memberi sedekah makan, makana kulli yaumin, sebagai pengganti setiap harinya, miskinan kepada satu orang miskin yang kalau diberaskan kira-kira beras 6 on setengah. Wa faraidu wujubis saumi arba'atu asya', fardu-fardunya wajib puasa, rukun puasa ada 4 perkara. Pertama, an-niyatu niyat, wal imsaku anil akli, dan menahan diri dari makan, wasyurbi dan minum, wal jima'i kumpul istri sepanjang hari, mulai subuh sampai maghrib, wa ta'ammudil qai', dan menghindari sengaja mutah-mutah, kecuali kalau mutah-mutah enggak sengaja. Kapan niatnya? Qablal fajri, sejak sebelum fajar. Likulli yaumin, untuk setiap harinya. Jadi madhab Syafi'i saben hari harus niat. Kapan niatnya? Sebelum fajar. Liqaulihi, karena sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa tidak menyatakan niat puasa sejak malam qabla al-fajri, sebelum fajar, fala siyamalah, maka tiada sah puasa baginya. Rawahu ad-Daraqutni wa ghairuh, wa qala Imam Daraqutni mengucap, ruwatuhu thiqat, para perawi hadis ini orang-orang yang terpercaya. Baihaqi juz 4 halaman 202, Daraqutni juz 2 halaman 172. Terus juga menahan diri sepanjang hari dari makan, minum, jima. Liqaulihi, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makanlah kalian,
minumlah kalian, ini orang puasa disuruh makan minum tapi malam hari. Sampai kapan boleh makan minum? Hatta yatabayyana, hingga menjadi terang, kelihatan, lakum bagimu, al khaitul abyad minal khaitil aswad, munculnya benang putih dari benang hitam. Maksudnya hilangnya malam lalu mulai siang. Hilangnya malam mengawali hari. Minal fajri, yakni munculnya fajar. Jadi boleh makan minum itu sampai terbit, sampai terbit fajar. Setelah itu, tsumma atimmus siyama, lalu sempurnakan olehmu puasa, ilal laili, sampai malam. Wala tubashiruhunna, jangan kalian menjima istri-istrimu, wa antum aakifun, sedangkan kalian lagi iktikaf fil masajid, di masjid. Aneh, orang iktikaf di masjid keluar dulu setengah jam jima bojone balik maneh. Enggak oleh. Ya. Al khaitul abyad maksudnya dau'un nahar, mulai munculnya sinar cahaya di siang hari. Al khaitul aswad maksudnya zulmatul laili, gelapnya malam. Nah, yang dimaksud apa? Mulai terbit fajar. Al-fajru dau'un yattali'u mu'taridun fil ufuq. Fajar adalah sinar yatla'u yang muncul, mu'taridun melebar, fil ufuq di ufuk langit. Bukan nyeleret ke atas, tapi melebar. Yang nyeleret ke atas itu fajar kadzib. Ini yang melebar. Yantahi, berakhir, bitulu'ihi, dengan terbitnya fajar. Apa yang berakhir? Al-lailu, waktu malam. Wabda'u, dan mulai an-naharu, waktu siang. Wala tubashiruhunna, maksudnya la tujami'uhunna, jangan kalian menjima para istrimu, padahal kamu sedang iktikaf di masjid. Wa antum fi hali iktikaf, padahal kalian dalam keadaan lagi iktikaf. Terus sengaja mutah-mutah, itu juga membatalkan puasa. Rawa, meriwayatkan Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi wa ghairuhuma, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahu, barang siapa kualan menahan, qoyun utah, enggak iso ngempet muntah, kualan menahan muntah, wa huwa shaim, padahal dia lagi puasa, falaisa alaihi qada, maka tiada wajib qada atas dia. Wa in istaqa'a, jika sengaja memutah-mutahkan diri, falyaqdi, maka mengqadoklah dia. Dara'a maknanya ghalabahu, kualaan. Apa enggak bisa enggak bisa menahan, jenenge kualahan. Waladhi, perkara-perkara, yuftiru, yang jadi batal, bihi karenanya as-shaim, orang puasa, asyaratu asya, 10 perkara. 1, ma wasala amdan ilal jauf, sesuatu yang sampai ke perut secara sengaja. Kalau enggak sengaja enggak apa-apa. Atau sengaja tapi enggak sampai perut. Contoh, orang sakit disuntik bokongi. Suntik itu kan enggak masuk perut kan? Ya, itu enggak batal. Kecuali suntik yang niatnya ganti makan. Namanya infus. Itu memang masuk perut menjadi kencing ya. Nah, itu beda, jalurnya beda. Tanya dokter itu. Suntik bokongi, infus golei. Ya. Nah, itu. Kalau infus membatalkan.
Kalau kemeng-kemeng suntik bokongnya enggak batal. Bismillahirrahmanirrahim. Warroksi atau masuk ke kepala sengaja. Kupingnya dileboni banyu sampai melebusi sirah sengaja. Itu membatalkan puasa. Wal hukna memasukkan barang fi ahadis sabilaini di salah satu dari dua jalan, kubul atau dubur. Mungkin orang itu ambien apa ya apa, terus cara ngobati duburi diiseni kapsul tau po. Itu namanya huknah, itu membatalkan puasa karena dubur jurusan perut, ya. Wal qayu mutah-mutah amdan sengaja, wal wat'un jima amdan sengaja. Ngono iki lho, mosok ana jima enggak sengaja iki. Fil farjin jima di farji. Kalau jimaknya enggak di farji, ya enggak membatalkan puasa. Bojomu kupingnya gede, kupingnya mau leboni. Itu enggak membatalkan puasa. Bojomu kupingnya gede, kono amuji cilik. Wal inzalu keluar mani itu membatalkan puasa, tapi an mubasyaratin karena bersentuhan kulit dengan istri. Awan kelon-kelonan sampai keluar mani itu membatalkan puasa. Kalau tidak karena bersentuhan kulit, enggak karena ciuman, terus moro-moro mani ini metu sakarpe, dewe enggak batal. Sama arek pondok ini durung rapi awan-awan turu, mimpiin indah, enggak batal puasanya, enggak batal. Karena metu sakarpe dewe. Gitu. Ngerti ya? Itu zaman mari rapi langsung kena lockdown. Kena aturan dan dirazia ke rumah-rumah. Apa? Enggak boleh kumpul istri. Dalam kondisi enggak kumpul berhari-hari sawulan ra oleh kumpul. Lamun zaman. Bayang-bayang nih, moro-moro metu mani, ya enggak batal puasanya. Wong lamun tok. Lamun keluar. Wal haidu haid itu puasanya batal. Wa nifasu nifas puasanya juga batal. Wa jununu gila puasanya juga batal. Wa riddatu murtad puasanya juga batal. Keterangan. Maksudnya inzalul maniyi bisa babi lamsin. Keluar mani karena bersentuhan, meraba-raba istrinya. Demek bathuk durung apa-apa, bareng demek kuping mulai apa-apa. Au takbilin atau karena ciuman. Ciuman pakai bibir. Akhirnya terus batalkan puasa wa nahwi dzalika. Terus wong gendeng wong macem-macem batal. Li khuruji man karena keluarnya orang-orang qomat yang ada bihi pada orang itu hadil umur perkara-perkara ini apa? Haid, nifas, gendeng murtad. Orang yang mengalami itu semua maka dia keluar an ahliyatil ibadah, keluar dari kelayaan melakukan ibadah. Wong haid enggak layak poso, wong nifas enggak layak poso, wong gendeng yo enggak layak lagi melaksanakan ibadah. Otomatis ibadahnya batal, puasanya batal. Wa yustahabbu fis shaumi salasatu asya. Disunahkan dalam melaksanakan puasa 3 hal. 1, takjilul fitri, bersegera buka. Pokoknya maghrib mantep, ndang buka, ngombe banyu, mangan kurma, ngono kuwi. Sing ora kuat ngempet rokok kurang ajar. Maghrib ora mangan, langsung
Manten anyar luwih kuwara ngejar maneh. Deng maghribi gak mangan gak ngerokok. Kebacut. Apa? Segera berbuka. Rawa meriwayatkan Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun an Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitra. Tiada hentinya manusia dalam kebaikan selagi mereka mensegerakan buka. Ojo diundur-undur. Tetap barokah Mas. Tetap diridhoi Allah. Tetap punya kekuatan. Pokok maghrib segera berbuka. Wal afdal yang lebih afdal an yuftira hendaknya orang berbuka ala tamaratin dengan kurma-kurma au qalilin min ma'in atau dengan sedikit air. Fayakula au yashrab mana tadi kok. Summa yusallil maghrib lalu salat maghrib baru makan besar. Summa yatanawal lalu dia makan atau ama makanan maksudnya sego in aradahu jika dia menginginkannya. Jadi yang paling afdol takjil dengan kurma atau air, kolak, sholat maghrib lalu makan besar. Rawa telah meriwayatkan Ibnu Hibban bi isnadin sahih annahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza kana shaiman jika Nabi lagi berpuasa lam yusalli hatta yu'ta birutab. Nabi tidak segera sholat dulu sebelum dihaturi diparingi rutop, kurma rutop, au ma'in atau air. Fayakul lalu Nabi makan kurma, ayasrob atau Nabi minum air. Wa idza kana fis syita lam yusalli hatta na'tiyahu bitamrin au ma. Dan jika di waktu dingin, waktu penghujan itu dingin, maka Nabi tidak segera sholat maghrib sebelum kami haturkan kepada Nabi bitamrin kurma au ma'in atau air itu. Padahal waktu dingin pun Nabi tetap air dulu. Orang mikirnya air dulu karena musim panas. Nah, ternyata enggak, musim dingin pun tetap air dulu. Betapa sunnahnya air atau kurma itu. Sampai puasa di musim dingin pun konsumsi pertama ya tetap air atau kurma. Ngerti ya maksudnya hadisnya? Ini untuk menutup anggapan, waduh itu paling-paling minum air karena panas. Ternyata dingin pun musim dingin tetap air. Wa ta'khirus sahur. Mengakhirkan sahur itu sunnah. Jadi kalau sekarang subuhnya sekitar jam 4.17, 18. Sahurnya jam 4. Berakhir sampai jam 4.10. Sikatan, kumu, beres, jarak 2 menit. Subuh enak. Arek-arek ngerokok. Mulai Allah ngeplak. Sembrono itu namanya. Rawa meriwayatkan Imam Ahmad fi musnadi dalam kitab musnadnya annahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda la tazalu ummati bi khair tiada henti umatku ada dalam kebaikan keberkahan ma'ajjalul iftar selagi mereka mensegerakan berbuka wa akharus sahur dan mereka malah mengakhirkan sahur. Jadi posone enggak abot-abot. Mangan bukone ndang-ndang sahur diakhirkan. Warawa meriwayatkan Ibnu Hibban inna ta'khiras sahur min sunanil mursalin. Sungguh mengakhirkan sahur
Itu termasuk sunnahnya para rasul. Wa yakunu ta'khiru bihaitsu yantahi minat ta'am wasyarab qubaila tulu'il fajri qalilan. Wa yakulu hendaknya ada wa yakun atakhiru mengakhirkan sahur. Seberapa jauh mengakhirkan sahur? Bihaitsu sekiranya yantahi orang berakhir minat ta'ami dari makan wasyarabi minum qubaila tulu'il fajri menjelang terbit fajar. Jadi namanya mengakhirkan sahur itu kalau bisa selesai makan, selesai minum itu menjelang terbit fajar. 2 menit, 3 menit sebelum terbit fajar itu namanya mengakhirkan sahur. Atau 5 menit sebelum terbit fajar. Bukan kok adzan tet langsung, enggak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Biqolilin dengan selisih waktu sedikit saja. Mana dalilnya? Yang Indonesia itu namanya imsak, diberi jelang waktu sekitar 10 menit, iso kumu, iso macam-macam, sikatan gitu loh. Ada yang orang Wahabi merotes, mana dalilnya? Enggak ada dalil imsak. Saman waca hadis sih, tapi dibaca dengan kecerdasan. Rawa meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari, An Ibni Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit dan Zaid bin Thabit tasahhara, dua-duanya sahur. Nabi sahur, Zaid bin Thabit sahur. Falamma faragha min sahurihima, ketika dua-duanya rampung sahur, qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdiri ila sholati menuju sholat, menuju masjid. Fasolah lalu Nabi sholat. Sahurnya mepet subuh, selesai sahur, kayak biasanya orang berkumur, lalu berangkat masjid sholat subuh. Nunggunya enggak lama-lama, jadi menjelang subuh sahurnya. Nali Anas, bertanya pada Anas, kira-kira jaraknya berapa menit itu antara selesai sahur dan sholat subuh? Kam kana baina faroghima, kam berapa lamakah? Karena ada baina faroghima antara rampungnya Nabi dan Anas, Zaid, rampungnya Nabi dan Zaid, min sahurihima rampung dari sahur, wa dukhulihima fi salat, dan dua-duanya memulai salat. Itu jaraknya berapa? Selesai sahur sampai memulai salat. Qala, Anas menjawab, qadra ma yaqra'ur rajul, sekiranya orang membaca khamsina ayat, 50 ayat. Umumnya orang baca Quran 50 ayat, enggak ngoyo-ngoyo, itu sekitar 10. Jarak berakhir sahurnya Nabi sampai sholat subuh, itu sekitar 50 ayat. Berarti 10 menit. Makanya Kiai Indonesia membuat imsak itu sekitar 10 menit. Ngerti ya? Ini mas dalilnya. Tapi kan Nabi enggak menit, jangan turun sung jam. Ono iya kira-kira ngono. Lek sembarang enggak ono zaman Nabi muarani bid'ah, saiki bid'ah kabeh. NU bid'ah, Muhammadiyah bid'ah, PKS bid'ah, Wahabi bid'ah, HTI bid'ah, LDII yo. Bid'ah zaman Nabi enggak ono kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyam, haram berpuasa 5 hari berikut ini. 1 al-Aidan, pada 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Oh, belum selesai mau ya. Wa tarkul hujri, meninggalkan yang jorok-jorok, minal kalami omongan. Itu puasa ojo ngomong sing elek-elek. Maksudnya al-kalamil fahish, omongan yang jelek, wal batili, omongan yang batal. Kasyatmi, kurang tak ini, ditambahi, ya, menamu kurang tak.
Kasatmi kayak memaki-maki orang. Wal ghibati mengumpat orang, ngerasani. Wa nahwi dzalika dan yang semisalnya. Mana dalilnya puasa sebaiknya meninggalkan itu semua? Rawa meriwayatkan Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaula zur wal amala bih, barang siapa tidak meninggalkan ucapan perbuatan bohong, melakukan panjen ngedabrus, falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada hajat bagi Allah di an yada'a ta'amahu, dalam hal dia meninggalkan makanannya, wasyarabahu minumannya, artinya dalam hal dia berpuasa. Kalau orang puasa tetap dabrus, ngalor ngidul ngomong goroh, maka enggak ada perlunya bagi Allah orang itu berpuasa, enggak ada gunanya, enggak ada nilainya. Maksudnya la yatarotabu, tidak berdampak ala imsaki atas puasanya sawabun pahala. Wa in sakata, meskipun menjadi gugur al wajibu kewajiban bi lantaran puasa, tapi enggak dapat pahala karena ngedabrus. Wazur, zur itu maknanya al-batil, ucapan batil, ucapan palsu. Lalu haram puasa 5 hari berikut ini. Pertama, haram puasa pas Idul Fitri, pas Idul Adha. Rawa meriwayatkan Muslimun Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa 2 hari berikut ini. Apa itu? Yaumil Adha dan Yaumil Fitri. Warawahul Bukhari an Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Terus wa ayyamu tasyrik salatah, haram puasa di 3 hari tasyrik. Tanggal berapa tasyrik? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Rawa meriwayatkan Muslimun Imam Muslim an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendapat pengalaman di Malang itu perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan misalnya besok ini Rioyo. Terus NU memutuskan besok belum Rioyo, pemerintah juga. Nah, terus di kampung ini ada yang Rioyo sesuk, ada yang Rioyo ikut NU, pemerintah Soemben. Bagaimana saya menjaga itu? Pagi hari kan jamek durung sholat Id. Saya sama Umi sak keluarga dolen nang alun-alun. Lalu puasa apa enggak? Saya memberikan pilihan antara puasa dan setengah puasa. Tidak makan mulai pagi sampai sore, karena khawatir itu memang belum hari raya, masih wajib puasa, ya kan? Tapi kalau memang hari itu memang kalau memang itu hari raya, haram puasa. Nah, mulai pagi sampai sore enggak makan. Ya, andai pas itu hari puasa, saya enggak mukel. Andai pas itu hari raya, saya juga enggak puasa, enggak niat. Tapi tak anjurkan niatnya pagi. Niatnya pagi sebelum zuhur ikut mazhab Hanafi. Jam-jam itu jam 6 niat. Sehingga itu tengah-tengah. Menurut Syafi'i,
Enggak puasa wong enggak niat malam. Sehingga andai hari itu hari raya, ya enggak dosa. Wong enggak niat. Ya kan? Andai hari itu tetap hari puasa, ya enggak dosa karena sudah puasa menurut mazhab Hanafi. Ngerti? Pilihan pertama itu. Pilihan kedua dimantapkan nawaitu ikut Nahdlatul Ulama dan tetap menyatakan puasa, enggak makan minum sepanjang hari, niatnya juga sebelum subuh, sudah satu pegangan. Pun, sampean milih mana? Namanya juga anak-anak, masa dipaksa. Ya, diberi pandangan suruh milih. Penting enggak sengaja melanggar barang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Haram puasa di hari tasyrik. Rawa meriwayatkan Muslimun Imam Muslim an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsahu mengutus si Ka'b bin Malik wa Aus ibn al-Hadatsan dan juga mengutus kepada si Aus bin Hadatsan ayyamat tasyrik pada hari-hari tasyrik, suruh pengumuman kono pengumuman nang kampung muter-muter lek saiki nggawa speaker mbiyen nggawa apa fanaja lalu si Ka'ab menyeru pengumuman annahu la yadkhulul jannah illa mu'minun. Pengumuman tidak bisa masuk surga kecuali orang yang benar-benar beriman. Wa ayyamu mina ayyamu aklin wa surbin. Hari-hari ketika jamaah haji ada di Mina itu hari-hari untuk makan minum, tidak untuk berpuasa. Jadi enggak boleh puasa. Tanggal berapa jamaah haji ada di Mina itu? Tanggal 11 Kelipar. Ya kan? Bis. Tasrik enggak boleh berpuasa. Itu Mas. Wa yukrahu shaumu yaumis syakki, dimakruhkan puasa hari yang meragukan. Hari terakhir bulan Sya'ban. Meragukan antara apakah itu Sya'ban terakhir atau jangan-jangan sudah masuk satu Ramadan. Nah, enggak usah puasa sunat. Khawatir keliru kadung puasa sunat ternyata sudah Ramadan malah poso sunat iki piye? Enggak usah puasa hari yang ragu, illa kecuali an yuwafiqa bertepatan ada kebiasaan puasa lahu baginya. Kalau kebiasaannya taruhlah nyun sewu, biasanya poso Senin Kemis. Nah, pas dino Senin, pas 30 Sya'ban, dan ahli hisab maupun pemerintah semua sepakat mengumumkan hari itu memang benar-benar masih 30 Sya'ban, belum satu Ramadan. Nah itu meskipun 30 Sya'ban tetap puasa bagi orang yang punya kebiasaan berpuasa. Lek enggak punya kebiasaan enggak boleh gak tahu poso blas. Bareng 30 Sya'ban tak poso. Malah ra oleh. Fahdil ayyam, hari-hari Mina, allati kana Rasulullah ya'muruna bi iftariha. Hari-hari yang mana Rasul memerintahkan kami supaya mokel. Wayanhana Rasul melarang kami an siyamiha puasa di hari-hari Mina. Qala Malik, Imam Malik dawuh, wa ya hari-hari Mina itu maksudnya ayyamut tasyrik. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Al-Fatihah.